harus kita mengerti dan pahami tentang takwa itu. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang makna takwa dan ciri-ciri takwa. Karena sesungguhnya selain dari tujuan puasa itu adalah menjadikan kita orang-orang yang takwa, Ramadan ini juga sesungguhnya adalah merupakan tarbiyah buat kita agar kita itu menjadi manusia yang takwa. Sehingga nanti akan ketahuan kalau ibadah-ibadah yang lain seperti sholat misalnya, sholat itu oleh Allah dijelaskan dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang pulang dari haji ketahuan hajinya itu lebih baik atau tidak, mabrur atau tidak, nanti ketahuan setelah dia pulang dari ibadah haji. Nah, puasa pun sama. Ketika orang berpuasa, Allah menghendaki kita itu menjadi orang yang bertakwa. Nah, oleh sebab itulah di dalam bulan Ramadan ini sesungguhnya kita diajarkan untuk membiasakan menjadi orang yang bertakwa. Apa di antaranya? Yang pertama adalah kita selalu membaca Al-Quran. Itu ciri yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu orang-orang yang beriman kepada apa yang telah Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan itu adalah Al-Quran. Al-Quran tidak sekedar kita imani, tapi juga kita pelajari, kita baca, kita gali isinya dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Orang yang bersahabat dengan Al-Quran, maka dia akan bersahabat sampai nanti di akhirat. Berbeda dengan bersahabat dengan manusia. Sedekat apapun kita bersahabat dengan manusia, kita hanya sampai kepada kematian. Setelah itu selesai sudah persahabatan kita. Tapi bersahabat dengan Al-Quran, Al-Quran akan menemani kita sampai kepada hari kiamat. Bahkan Al-Quran akan menjadi penolong kita. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, Al-Quran itu akan menjadi penolong kita, pemberi syafaat kita di akhirat nanti, akan menjadi sahabat kita. Dari mulai kita di alam barzakh, alam kubur, sampai kita di akhirat, maka Al-Quran akan menjadi teman kita. Yang kedua adalah waqimus shalah, bahwa orang muttaqi itu selalu mendirikan sholat. Di Ramadan ini tarbiyah kita adalah kita rajin sholat. Orang yang tadinya jalan ke masjid, rajin ke masjid. Orang yang sholatnya hanya 5 waktu, sekarang ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Yang jarang bangun malam, kita sekarang setiap hari bangun malam. Karena sesungguhnya, hadirin sekalian, hidup ini hanyalah menunggu waktu sholat. Coba bayangkan, dari kita bangun tidur, kemudian kita sholat subuh, lalu pagi hari kita beraktivitas, baru sebentar aktivitas, masuk lagi kemudian waktu zuhur, pulang sholat zuhur, kita lanjutkan aktivitas sebentar, kita berlanjut lagi dengan sholat asar. Begitu pulang sholat asar, selesai waktu kerja, kita pulang sampai rumah, datang lagi masuk waktu maghrib. Selesai maghrib kita baca Quran, nggak lama lagi datang waktu isya. Kemudian setelah itu kita tidur, bangun tidur kita subuh. Begitulah kehidupan kita, menunggu waktu sholat sampai pada akhirnya kita disolatkan. Maka rajin-rajinlah kita ke masjid untuk begitu sholat. Jangan sampai kita sholat itu berada di depan imam. Apa artinya? Kalau kita sholat di depan imam, berarti disolatkan. Nah, jangan sampai kita disolatkan. Maka sholatlah sebelum kita disolatkan. Kemudian yang berikutnya, Allah sebutkan ciri-ciri orang yang muttaqin itu di dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Yaitu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan dia lapang maupun dalam keadaan dia senang.
Ketika dia banyak uang, dia bersedekah. Ketika dia uangnya sedikit, tetap bersedekah. Inilah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa menghikmahkan hartanya. Harus sekalian, bersedekah itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Ada orang bilang bahwa sedekah itu menolak bala. Ada juga yang bilang bahwa sedekah itu adalah bisa menambah keberkahan dan menambah rezeki. Memang betul, itu disebutkan oleh Allah. Ini banyak sekali bukti hadirin sekalian. Beberapa tahun yang lalu di Simpruk, mungkin kita pernah dengar beritanya, ada sebuah kebakaran besar, tapi ada satu rumah makan warteg yang tidak terbakar, padahal sekitarnya terbakar. Setelah diwawancara, kenapa? Amalan apa yang dibuatnya? Ternyata si pemilik warteg ini mengatakan, saya selalu melakukan berkah Jumat, membagi-bagikan makanan kepada orang-orang yang Jumatan. Allah selamatkan dari bala. Beberapa bulan sebelumnya terjadi juga di Kalimantan, ada tabrakan beruntun. Di situ ada beberapa mobil dan beberapa motor. Ada satu motor yang selamat dan bahkan tidak terjatuh. Ternyata apa? Di motor itu ada gantungan makanan yang hendak dikirimkan ke masjid untuk berkah Jumat. Inilah keberkahan menolak bala dari orang-orang yang senantiasa bersedekah. Dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menambah kelipatan rezeki dan pahala. Allah merupakan seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila wa fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah bagaikan menanam sebuah biji. Lalu kemudian satu biji ini tumbuh menjadi 7 cabang, dan setiap cabang itu tumbuh 100 buah. Berapa kali lipat? Berapa? 700 kali lipat. Allah lipat gandakan bagi orang-orang yang senantiasa menimpakan hartanya di jalan Allah. Ini ciri orang-orang yang bertakwa. Dan di Ramadan ini orang senantiasa berlomba-lomba melaksanakan infak, mengeluarkan infaknya, bersedekah dan lain sebagainya di bulan Ramadan ini. Karena Rasulullah memberikan contoh bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling rajin bersedekah, dan dia lebih banyak lagi bersedekah ketika bulan Ramadan. Lalu yang berikutnya yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 134 adalah wal kadzibina al-ghaidha, yaitu orang-orang yang sanggup menahan hawa nafsunya. Di Ramadan ini kita dilatih menahan hawa nafsu. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika kita marah, ketika kita ada orang yang ngajak kita berantem, qul, kata Rasulullah, inni shaim, aku sedang berpuasa. Menahan amarah. Menahan amarah itu penting, sebab terkadang orang tidak mampu menahan amarah, hal-hal yang sepele jadi besar. Ini ada sebuah contoh di negeri jiran. Ada sebuah kasus, ada orang kaya, baru kaya, dia baru kebeli mobil baru, dia pesan dari daerah. Tiba-tiba ketika dia berada di kantor, orang daerah telepon, mobil itu akan diantarlah mobil itu ke rumahnya. Dia belum sempat melihat mobil baru itu, tapi karena persetujuannya silahkan antar ke rumah. Begitu sampai di rumah, anaknya pulang sekolah, anaknya yang masih TK ini pulang sekolah. Anaknya ini hobinya ini melukis, hobinya ini menggambar. Karena masih TK nggak paham, dia melihat mobil baru, sebelumnya nggak pernah ada mobil di rumahnya. Lihat mobil baru, catnya masih mengkilat. Dia lihat. Kemudian di belakang rumahnya itu ada batu, dia ambil batu, dia tajam, dia coret-coret ke mobil, dia lukis dengan lukisan yang dia bisa. Coret-coret mobil barunya. Ayahnya pulang sore harinya, disambut oleh anaknya. Ayah, sini, lihat, aku hari ini menggambar dengan gambar yang bagus. Lihat, begitu dilihat ternyata yang digambar adalah mobil yang dicoret-coret pakai batu. Ayahnya yang tadinya senang jadi marah emosi.
Saking emosinya, mobil baru yang dia pikir adalah mobil baru di DP, belum lunas, belum dicoba, belum dipakai, sudah dicoret-coret. Dia tidak lagi berpikir itu adalah darah dagingnya. Dia ambil, dia potek batang pohon yang ada di halaman rumahnya, dipukulkan ke tangan anaknya beberapa kali. Begitu dipukulkan, malam harinya si anak ini demam, dibawa ke rumah sakit. Alhasil ternyata yang dipukulkan itu adalah pohon yang beracun. Kemudian dokter menyimpulkan bahwa tangan ini karena racunnya sudah masuk dan menyebar ke seluruh tangannya, hasilnya adalah bahwa si anak ini harus diamputasi. Akhirnya ibu dan ayahnya tidak bisa berkata apapun, melainkan pasrah apa yang sudah disimpulkan oleh dokter. Akhirnya amputasi tangan anaknya. Setelah tangan anak itu sembuh, anak itu kemudian bilang kepada ayahnya, "Ayah, ibu, aku berjanji, Ade tidak akan nakal lagi, tidak akan coret mobil ayah lagi, tapi tolong kembalikan tangan Ade." Ibu dan ayahnya bisa menangis meratapi kesedihan karena tidak bisa lagi disambungkan ayah dan disambungkan tangan anak. Itulah akibat tidak dapat menahan emosi. Maka dengan puasa kita mampu menahan hawa nafsu kita, menahan emosi kita. Dan kemudian yang terakhir adalah wal afina 'anil nas. Dengan berpuasa, Ramadan mengajarkan kita mampu memaafkan sesama manusia. Maka nanti ketika akhir Ramadan sampai kepada Idul Fitri, kita diajarkan untuk saling memaafkan. Betapapun besar kesalahan saudara kita, kesalahan istri kita, kesalahan suami kita, maafkan. Jangan sampai kita tega tidak mau memaafkan kesalahan istri kita, kesalahan suami kita, kesalahan anak kita, kesalahan teman kita. Tiada maaf bagi. Jangan sampai kita katakan seperti itu. Kita contoh Rasulullah. Bagaimanapun Rasulullah diusir dari Mekah, disakiti, dilempar, diusir dari Mekah, bahkan sebagian umat Islam dibunuh. Dan Rasulullah tahu siapa yang telah membunuh pamannya, Hamzah. Tapi ketika terjadi Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah, apa yang terjadi? Rasulullah pada saat itu dengan kekuatan yang sangat besar, 10.000 umat Islam terdiri dari laki-laki datang ke kota Mekah. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah tidak balas dendam. Rasulullah justru memaafkan orang-orang kafir Quraisy. Itulah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang pemaaf. Maka puasa mengajarkan kita menjadi orang-orang yang pemaaf. Itulah ciri orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ciri-ciri orang yang bertakwa ini melekat pada diri kita, dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.